Oke, setelah kita sudah men-save file dari UMP tersebut, maka kita bisa mulai melakukan pengolahan data di data Sakernas-nya seperti itu. Jadi saya tulis saja use sak 16 Jawa, koma clear karena kita mau menghilangkan variabel data yang UMP ini mau kita hapus dari Stata gitu. Oke, di sini kita bisa melihat ketika buka data Sakernas ada variabel weight, kode pro, nama pro, dan seterusnya sampai B5R3A. Seperti itu. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu membuka sebuah data, mungkin kalau mau lihat dulu datanya seperti apa, kita bisa lihat dulu dengan menggunakan komen bro. Bro itu adalah singkatan dari komen browse. Jadi kita juga bisa tulis daripada bro, kita juga tulis browse. Jadi singkatannya adalah bro. Jadi di sini ini adalah datanya. Jadi di sini ada namanya waiting, ada kode pro. Tadi kode pro kalau 31 itu apa? Kita balik lagi ke kuesioner. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu juga familiar dengan mengolah data yang Sakernas ataupun data Susenas, survei sosial ekonomi nasional, dan tidak ada label seperti yang tadi, itu biasanya coba buka tutup kuesioner. Jadi ini adalah hal yang lumrah dilakukan, apalagi yang masih belum terlalu familiar dengan datanya. Jadi buka tutup kuesioner itu adalah hal biasa. Jadi di sini 31 itu adalah untuk 31 kita bisa lihat di sini 31 itu adalah DKI Jakarta. Jadi 31 itu adalah DKI Jakarta. Sorry, kita balik lagi ke sini. Klasifik 1 berarti klasifik 1 dia ada di perkotaan. Lalu di sini B5R1A dia 1 di sini. B5R1A itu apa? B5R1A adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu ada di sini. Lalu dia 1, berarti tidak punya ijazah SD, seperti itu. Jadi kurang lebih cara membaca data yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Kemudian selain bro, Bapak Ibu juga bisa melihat datanya dengan namanya edit. Nah, tapi bedanya apa? Kalau edit itu, Bapak Ibu bisa juga mengubah angkanya. Jadi misalkan di sini angkanya 0, saya bisa ubah jadi 1. Pun jadi 0. Jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung mengganti angkanya secara langsung. Jadi memang juga harus hati-hati Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu takut terganti angkanya, gunakanlah bro saja. Edit baiknya memang harus hati-hati saja, jangan sampai mengubah value dari data mentah seperti itu dengan sembarangan. Tadi karena saya sudah balikan ke datanya, jadi masih nggak apa-apa. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu komen-komen dasar untuk melihat membongkar-bongkar datanya. Jadi tadi kita sudah pelajarin cara komen-komen apa yang biasa diperlukan dalam awal-awal yaitu CD dan log using. Lalu juga Bapak Ibu sudah memasukkan data dengan use, import dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu juga sudah bisa melihat datanya dari menggunakan bro, edit dan lain-lain. Cuman memang tentu ketika Bapak Ibu punya data yang misalnya di sini data yang 42.000, sini ada 42.000 observasi, nggak mungkin kalau Bapak Ibu mau mencek satu persatu dengan waktu yang mungkin dikasih deadline bos dengan cepat seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sedikit ringkasan dari datanya. Jadi biasanya ini beberapa komen dasar yang digunakan ketika punya data yang baru sama sekali. Itu pertama adalah komen describe. Yes, describe. Atau kita bisa singkat juga DESC. Jadi describe ini, kalau Bapak Ibu klik komennya, jadi tadi ini adalah untuk masukin komen di komen ini. Nah, ini gunanya untuk melihat kondisi data itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat untuk variable weight, dia bentuknya integer, tadi int. Display formatnya adalah 8.0G, seperti itu. Lalu ada kode pro, ini dalam byte, nama pro itu dalam string, jadi nama provinsi itu dalam bentuk karakter bacanya. Lalu kita bisa lihat seterusnya ini bentuk byte di sini. Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah bisa melihat beberapa hal di sini. Misalkan yang pertama,
di sini ada B526A. B526A itu kita buka lagi kuesioner atau kuesioner kasarnya, itu adalah upah uang atau berapa upah dalam bentuk uang. Itu bentuknya adalah 1.0E. Jadi di sini E. Jadi ini adalah sebuah hal yang mungkin harus diperhatikan. Wah, ini ada sedikit formattingnya berbeda sendiri. Jadi kalau saya buka filenya B26A, oh di sini dia karena tadi belakangnya formatnya ada E-nya, dia dalam bentuk E atau bentuk scientific. Jadi dia bentuk E pangkat seperti itu. Atau sorry E plus seperti itu. Jadi nanti mungkin kita akan mau menyamakan formattingnya dengan tetangganya, yaitu B26B, yaitu adalah upah barang. Jadi kita mau samain kayak upah barang karena juga lebih enak dibaca kalau dalam bentuk rupiahnya seperti apa gitu ya. Kalau kita buka lagi 26B, nah 26B ini karena kebetulan 0 ya. Nah, di sini ya di dalam bentuk 240.000 rupiah gitu. Sedangkan ini dalam E mungkin ini lebih enak untuk dibaca. Jadi nanti itu sebuah catatan yang perlu kita siapkan pengolahan datanya. Berikutnya adalah kita juga bisa lihat di dalam hal ini B4K6. B4K6 itu apa tadi? B4K6 itu adalah usia. Jadi usia itu anehnya dibaca dalam string. Jadi kita buka datanya lagi, coba kita. Jadi di sini juga ada, sorry saya juga lupa bilang bahwa di sini ada beberapa komen yang bisa digunakan secara langsung. Jadi kita tidak perlu tulis di dalam komen sini, tapi kita bisa klik di sini misalkan ini di sini adalah untuk browse, ini untuk edit seperti itu. Ataupun tadi ada scroll down window untuk pengolahan data yang lebih spesifik seperti itu. Jadi di sini saya klik browse lagi. B4K6 usia itu dibentuknya string atau di sini warnanya kuning ya karena ini menggunakan dark mode ya statanya. Saya preferensinya memang yang dark mode. Jadi dia dibaca sebagai string. Padahal kita ingin usia ini dalam bentuk angka. Apalagi nanti kita mau bikin usia kuadrat, berarti kita harus menggunakan metode matematis untuk perhitungan usia kuadratnya. Sedangkan dia sekarang dalam bentuk string tidak bisa dilakukan kuadratiknya seperti itu. Itu adalah hal yang kedua. Dan mungkin ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ini adalah urutan variabelnya. Di sini dia B5 di depan, lalu habis itu B4 gitu. Lalu B5 lagi. Jadi mungkin ini lebih semacam merapikan saja datanya biar kita angkanya sama terus. Jadi kita mau taruh B526A dan B526B ini ditaruh di belakang sebelum B5R30 biar jadinya B5 sebelum B5 maksudnya B4 dulu baru B5 semua variabelnya seperti apa. Jadi ini mungkin hal-hal yang bisa Bapak Ibu lihat dengan menggunakan describe. Formattingnya, storage-nya juga itu bisa Bapak Ibu cek. Lalu di sini kita juga lihat variabel labelnya kosong semua. Nanti kita juga tambahkan variabel labels-nya. Dan juga bisa lihat urutannya, walaupun urutan juga bisa lihat di window ini, seperti itu. Window, mungkin saya juga. Oke. Sorry. Clear. Baik, berikutnya, setelah Bapak Ibu menggunakan describe, Bapak Ibu juga bisa menggunakan komen dari logbook ya, logbook. Sorry, komen dari bentar. Oke. Selain bukan logbook tapi codebook. Jadi codebook ini gunanya adalah juga sama untuk melihat data di awal-awal. Jadi di sini kita bisa lihat per variabel. Di sini kita bisa tahu value-nya itu di antara 1 sampai 792. Range-nya dari 865 sampai 5988. Lalu mean-nya berapa, standar deviasi berapa, dan mungkin yang juga penting adalah apakah di sini ada missing value. Jadi apakah ada variabel yang missing seperti itu. Lalu kita bisa lihat di sini ada tadi untuk variabel kode pro seperti ini dan seterusnya sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa B5R30 itu ada yang missing.
ataupun B5R33A1 itu juga ada yang missing, seperti itu. Jadi codebook ini juga komen dasar untuk melihat kondisi data itu seperti apa. Dan mungkin juga harus diketahui kenapa variabel itu ada yang missing seperti itu. Jadi mungkin sedikit insight saja terkait data B5R30, yaitu B5R30 tadi itu adalah apakah ikut serikat kerja. Nah, itu pertanyaannya hanya dijawab oleh orang-orang yang bekerja, seperti itu. Tadi saya juga jelaskan bahwa Sakernas ini tidak hanya mensurvei orang yang kerja saja, tapi ada juga yang nganggur, ada juga yang non-angkatan kerja, seperti mungkin contohnya biasanya yang digunakan adalah ibu rumah tangga atau anak-anak yang bersekolah, itu adalah non-angkatan kerja juga disurvei, sehingga mereka tidak mengisi terkait serikat kerja, karena mereka tidak bekerja, seperti itu. Jadi itu menjelaskan kenapa missing, dan mungkin sangat penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tahu kenapa setiap masing-masing variabel Bapak Ibu nanti kenapa missing. Apakah karena ada pertanyaan yang melakukan skipping, jadi dia kayak tadi, oh kalau misalkan bapaknya respondennya tidak bekerja, maka kita skip saja pertanyaannya. Jadi itu, atau memang missing karena memang tidak ditanyakan, atau mungkin surveinya juga lupa ataupun kehabisan waktu, mungkin juga untuk keterbatasan waktu untuk mensurveinya. Jadi Bapak Ibu penting untuk mengetahui kenapa sebuah variabel itu mengalami missing. Bisa banyak sekali alasannya, dan itu juga nanti berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan treatment ataupun memperbaiki data missing tersebut. Tapi untuk hal ini kita anggap bahwa orang yang tidak ikut, yang missing ini kita anggap tidak ikut berarti. Karena memang ya tidak, karena tidak bekerja ya tidak ikut memang. Oke, itu adalah komen dasar. Jadi biasanya menggunakan variable describe dan codebook itu untuk melihat kondisi datanya seperti apa. Seperti itu. Jadi mungkin ini sedikit untuk awalan, untuk di bagian pertama ya, mengenai penjelasan apa sih komen-komen yang perlu dilakukan di awal-awal ketika melakukan pengolahan data, seperti itu.